Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang pertama. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam kehidupan, kita semua pasti mengalami berbagai macam pencobaan, tantangan, dan kesulitan yang dapat meruntuhkan semangat hidup kita. Mungkin cobaan yang sering kali kita alami adalah tekanan ekonomi, persoalan rumah tangga, relasi, dan sebagainya. Cobaan dan tantangan yang sering kita alami ini terkadang membuat kita mudah menyerah, putus asa, dan bahkan kita seringkali mempersalahkan Tuhan karena Tuhanlah yang mentakdirkan kita berada dalam cobaan, tantangan, dan kesulitan hidup kita. Dan jika demikian, maka kita berada dalam kedosaan karena cobaan yang kita alami adalah kesalahan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Cobaan hidup merupakan hal yang umum dialami oleh semua orang.
Tidak ada satupun orang yang terbebas dari cobaan, tantangan, dan kesulitan dalam menjalani hidupnya. Bahkan Yesus yang kita imani saja pernah mengalami cobaan seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Bahkan cobaan yang dialami oleh Yesus sebenarnya lebih berat daripada apa yang kita alami saat ini. Mengapa demikian? Karena jika Yesus tergoda dengan apa yang diperintahkan oleh iblis yang mencobainya, maka rencana keselamatan Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, pencobaan adalah suatu dorongan batin untuk melakukan dosa atau tekanan hidup yang diakibatkan dari situasi di luar diri kita. Kalau kita tidak melihat cobaan sebagai dorongan untuk maju, maka kekuatan untuk berbuat dosa akan menguasai diri kita. Cobaan hidup yang kita alami sejatinya merupakan ujian iman, sehingga menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian atau cobaan. Ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman kita. Jadi, kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya menggunakan cobaan hidup untuk maksud yang baik. Jangan mudah untuk menyerah dan putus asa. Tidak ada hal yang buruk dalam kehidupan kita, asalkan kita menghadapinya menurut cara pandang yang benar. Dari kisah Yesus dicobai di padang gurun, bisa menjadi teladan hidup kita bahwa sebesar apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus berpegang teguh pada iman kita, yakni kepada Kristus, dengan tetap setia kepadanya, karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia akhirat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sabda-Mu. Olehnya, iman kami dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon, ajarlah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.